Puasa pertama versi BRIN jatuh tanggal 12 Maret. Lantas bagaimana dengan versi Muhammadiyah, bahkan juga NU, dan bagaimana masyarakat menyikapinya? Memang bukan kali ini saja, jikalau memang kemungkinan kita akan berbeda dalam puasa pertama, memang bukan kali ini saja pemirsa. Tapi ketika ada wacana bahwa sidang isbat direkomendasikan untuk tidak dilaksanakan lagi, itulah yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak M. Ziyad yang merupakan Ketua Lembaga Dakwah Khusus Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak Ziyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih menunggu pemirsa ini narasumber saya mewakili PWNU DKI Jakarta, yakni Wakil Khatib Syuriah PWNU DKI Jakarta, Kiai Haji Taufik Damas. Tapi mungkin sekarang saya akan tanyakan kepada Pak Ziyad terlebih dahulu. Pak Ziyad, tadi kita sudah dengar versi BRIN tanggal 12. Kalau versi Muhammadiyah sudah diketahui hari Senin. Tapi apa patokannya? Apa alasannya? Ya, sebelumnya tadi saya disebut sebagai Ketua Lembaga Dakwah Khusus. Sekarang posisinya sebagai Ketua Lembaga Pembinaan Haji dan Umroh. Siap. Jadi apa yang disampaikan oleh BRIN itu sudah kita baca bahwa memang ada perbedaan karena apa yang dijadikan sebagai patokan oleh Muhammadiyah itu kan hisab hakiki dengan pendekatan wujudul hilal. Sementara ada kelompok yang lainnya yang itu adalah menggunakan hisab juga tetapi juga ada imkanur ru'nya, jadi visibilitas bulan. Lah, yang menjadi belum ada titik temunya itu adalah menyangkut ketentuan terkait dengan kriteria. Kalau di Muhammadiyah tidak menggunakan kriteria selama sudah istima, konjungsi antara bulan dan matahari, dan kemudian qoblal huruf, kemudian posisinya adalah di atas ufuk, maka otomatis besoknya adalah sudah masuk. Lah, sekarang ini pada posisinya adalah memang hilal itu kalau menurut ketentuan MABIM ya belum sampai pada 3 derajat gitu lah. Mengapa yang disampaikan misalkan usulan bukan kita ingin menggeser terkait dengan isbat karena inilah yang kemudian sering menjadi pintu yang akhirnya kemudian ada kelompok yang merasa ini kemudian kelompok yang ini, maka kemudian Pak Sekretaris Umum mengusulkan bagaimana kalau misalkan tidak ada isbat saja sudah supaya tidak terjadi regimentasi agama sehingga kemudian masyarakat diberikan ruang. Karena ini adalah yang biasa, sama-sama ijtihad. Apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah juga produk ijtihad, apa yang dilakukan dalam konteks imkanurnya juga produk ijtihad. Jadi sama-sama produk ijtihadnya. Oke, tapi sebenarnya karena kita sudah sering ya ada perbedaan mengenai awal Ramadan bahkan juga awal Lebaran. Apa urgensinya bahwa kita harus bersama di awal puasa? Bukankah kita sudah terbiasa untuk itu? Iya, saya kira di sini letak pentingnya usulan apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Umum PP Muhammadiyah bahwa kita sudah terbiasa dengan adanya perbedaan. Sholat saja kan sudah banyak sekali. Tanawwu fil ibadah itu juga sudah luar biasa. Lah, terkait dengan awal Ramadan, hal ini juga penting juga untuk difahami. Karena itu kita juga melihat apa yang disampaikan oleh Gusmen, Pak Menteri misalkan, itu kan sudah menyampaikan Johari bahwa ini ada potensi perbedaannya karena pada kriteria dan posisi terkait dengan hilal, maka beliau kemudian mendorong pentingnya tentang toleransi. Tentu kita mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Gusmen karena ini adalah bagian dari membangun harmoni dan toleransi di antara umat beragama bahwa perbedaan ini produk sama-sama produk ijtihad. Itu yang penting untuk kita garis bawahi. Oke. Sebenarnya juga sempat ada statement juga ya bahwa sidang isbat yang dilakukan setiap tahun bahkan juga menghasilkan ada perbedaan tanggal, ada kesamaan tanggal. Ini juga ada anggaran yang harus dikeluarkan. Sebenarnya kalau dari Muhammadiyah hematnya bagaimana sih melihatnya? Ya, kalau soal anggaran biarlah itu urusan APBN. Kira-kira seperti tapi kan sesungguhnya ada jalan yang bisa membuat memudahkan pada kita. Jadi ketika Muhammadiyah menyatakan bahwa ini adalah hisab haki wujudul hilal. Sesungguhnya basisnya sama. Jadi ada hadis yang menyatakan sumu li'ruyati wa aftur li'ruyati. Puasalah kamu karena melihat bulan. Imkanur ru'ya melihat bahwa ru'ya di sini adalah visibilitas bulan, yaitu ar-ru'ya bil aini, melihat dengan mata telanjang. Sementara Muhammadiyah adalah ar-ru'ya bil ilmi, melihat dengan ilmu. Artinya adalah bahwa matahari beredar pada porosnya, bulan beredar pada porosnya, dan itu bisa kita hitung gitu loh. Bahkan kepastian. Termasuk juga waktu-waktu sholat kita ini kan mengikuti. Dan itu semua. Lah inilah yang saya kira menjadi penting untuk menjadi pemahaman kolektif keagamaan bangsa kita ini. Bahwa ada titik temu di sini dan inilah yang saya kira menjadi penting untuk Kementerian Agama untuk kedepannya adalah bagaimana mencari titik temu untuk menyatukan tentang metode. Selama metodenya belum jadi kesepakatan, maka potensi perbedaan ini pasti akan terjadi karena satu menggunakan dengan dengan kriteria ulama MABIM yaitu 3 derajat, satu menggunakan dengan pokoknya sudah masuk pada ketentuannya berapapun derajatnya maka besok sudah masuk hilal baru. Ini adalah saya kira menjadi penting untuk mencari titik temunya yang seharusnya dijadikan dasar
Dan saya kira bangsa kita ini sudah sangat dewasa sekali melihat terkait dengan perbedaan semacam ini. Oke, Pak Ziyad, sebenarnya kalau misalnya kita ingin tahu ya, dari warga Muhammadiyah sendiri melihat ada perbedaan dalam hal Ramadan bahkan juga awal Lebaran, sebenarnya seperti apa? Bahwa apakah jangan-jangan keinginan dari warga Muhammadiyah sendiri bahwa ya ini pasti bisa diprediksi, sepertinya tahun ini berbeda, tahun depan sama, ini seperti apa Pak Ziyad? Ya kalau warga Muhammadiyah, karena sosialisasi kita terkait dengan metode ini dan kemudian kemudahan metode ini setelah juga bisa memastikan. Jadi salah satu dari visi ajaran agama itu kan mampu memprediksi, berkemajuan untuk melihat ke depannya. Lah, kita sudah bisa menentukan tahun sekian kalender jati kita Hijriah jatuh pada tanggal sekian-sekian, sehingga kita juga bisa melakukan perencanaan gitu loh. Lah, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu tidak hanya di Indonesia, Turki juga menggunakan dalam konteks yang sama misalkan. Bahkan sekarang ini misalkan bagaimana ketentuan yang terkait dengan metode hisab dengan wujud hal ini. Termasuk juga ulama ternama, Allahyarham misalkan, Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu juga menggunakan dalam konteks ini ketika datang ke Indonesia, kemudian beliau menyampaikan bahwa hisab ini adalah tingkat dalam konteks akurasinya lebih memudahkan dan kemudian memberikan pemahaman kita untuk memprediksi dan sekaligus akurasinya. Oke, nanti saat lagi pemirsa, saya tampaknya akan berhasil tersambung dengan perwakilan dari PWNU untuk juga bertanya mengenai bagaimana versi dari PWNU pemirsa yang mengenai penentuan awal Ramadan. Bahkan ada masyarakat setiap isbat itu selalu penasaran, jadi kapan sih puasa pertamanya? Bahkan teman-teman saya juga sering bertanya seperti itu.